mengingatkan adik desak dendek cinta lalu ojok dunia. Adik desak dendek terlalu banyak mengangan-angankan dunia. Dunia niki kering seberak. Standar seseorang lema adalah saya paling tinggi bangunan, ia paling maju ni para nabi. Engkau berstandar agama saya paling alim, paling soleh, paling dekat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu standar sebenar. Lagu lama mau rapat kiamat standar niki berubah. Nabi standarnya saya paling tinggi gedung atau bangunan. Coba sekarang di mana negara paling tinggi bangunannya? Nah, di Arab Saudi. Yang paling banyak sekarang terjadi adalah Rasulullah bersabda mengenai tanda kiamat ini kita, seorang wanita melahirkan tuannya dengan dina peranakan bos tuannya. Maksudnya Nabi di menah kelahiran si ina mulai ada membelek mumpina ina jari pembantu. Yang selalu berpesan kepada jamaah pengajian, dendek baik beli disuruh berengah baik. Kiamat perempuan berpakaian lagu marah ruan nundek berkelambi dengan nina lemak di narak lilan pakaian lagu sok makan dek cara berpakaian. Rasulullah bersabda dikirakan oleh lain menindak dengan pakai baju ketat itu berbentuk tubuhnya wanita itu haram. Itu tanda kiamat. Bulan niki di mana satu peristiwa besar terjadi. Dahulu pada zaman baginda Nabi SAW, yaitu tahun ke-10 daripada kenabian, yaitu Isra dan Mi'raj. Niki bukan pengajian Isra Mi'raj, tapi kita akan kaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian sarang-sarang kemuliaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia melek dan bahagia. Ya pendek. Dengan kota, dengan desa, dengan gunung, dengan lembah, dengan pantai, dengan gawah. Selampau mengangan-angankan, berkeinginan, bahagia, senang, ya, selesa, dek melebai, susah, sedih, sengsara, sakit. Semua orang. Lagu kebanyakan kita manusia niki meletakkan kebahagiaan bukan pada tempatnya. Kena nanti kalau mun berdua keping bahagia, senang, ndek tak susah. Lamun berdua jabatan, berdua balai boleh bertingkat. Kena dia tuan bahagia. Kebahagiaan niki hanya Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama doang. Dia narak li tahu sak lain. Dan kebanyakan kebahagiaan niki dengan doang tok mai ruan. Dengan kota lamun ojok desa liwat di jalan tol terus likat tandang bangkat dengannya kalau nyapah kences nina anak semaman klemak li bangkat. Ia sama lihat lo ni dah berembe ni dah ternyapah li tengah bangkat. Unin dengan kota berembek kesenangan, kebahagiaan dengan itu. Dia bilang seperti itu. Lagu dengan saja kali bangkat niki dia lihat mobil mewah lewat, ia masih uninangan. Berembek kemai idap di atas mobil. Jadi kebahagiaan niki yang sebenarnya
mai ruan li dengan doang. Itulah sebabnya kenapa desida Allah Subhanahu wa taala meletakkan dengan presisi, dengan pasti bahwa kebahagiaan niki hanya ada di dalam agama dan amal agama saja. Andin kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala kalau elik dengan berdua keping doang, maka dengan sandik berdua keping dia tahu bahagia. Iya tidak? Baik, sebelum kita lanjutkan pengajian niki, kita akan jadikan menjadi tempat kita untuk belajar berfikir. Mungkin tuan guru yang lain ajarkan fardu ini, kaifiat rukun dan sebagainya, tata cara. Tapi tiang ingin menekankan supaya kita berfikir bahwa di dunia niki kita hidup sebentar. Dan kita coba, kita kita puter selama niki unin aten et bahagia lamun teu berdua mobil, lamun teu berdua keping benang, berdua balik beli. Padahal dengan berdua balik beli niki nu susah ni nyapu tang. Susah ngepel. Coba dengan sak berdua balik dan cara kedus keramik dan cara ngepel. Nyerang sapu-sapu selesai. Bersandal tentang membalen dah. Lucu apa anda ini? Sebenarnya tidak lucu, tapi ini realita. Lagu itu doang senasan dek terima sebenarnya para din kesia lalu lamun dek berde bale mewan. Tiang sampai sekarang balen tang dek mantecet. Wapira tahun 5 tahun. Sebenarnya lihat por chat balen. Keluean kita niki irup temara enten kanak-kanak kode. Anak-anak lamun tebeliang mainan si dengan toaan. Bih nempah batur, lihat saya punya mainan baru. Orang-orang tua pun seperti itu. Dia munah jari balen, munta undang dengan yang selamatang baleu ni. Lagu padahal ndek napa selamatang balen. Nyekel lalu sida teperito enten wajari balen. Renungkan coba nih kita. Atau beli motor baru. Litu nundang iten dan selamatang motor. Oh, motor den ini selamat. Atau sang ini jaga motor selamat nih, ndek selamat. Dan cara sembahyang itu motor. Faham? Faham sih dan napi bahasa yang tiang gunakan niki? Itu yang penting. Dia ndek ngaji bilang minggu, bilang jelo, lagu dia tini faham-faham. Maksudnya kita menuntut niki supaya ada perubahan dalam kehidupan kita, cara berfikir kita, cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap akhirat. Kata ulama, dunia niki jadi sudah perlu pikiran. Mula enggak nendrua. Saya perlu untuk pikiran akhirat. Al-Fatihah. Apalagi lamun sampun lingsir, sudah 40 tahun ke atas, lamun sudah mulai sugih nu susah. Udah terlambat, tulang sudah rapuh. Tenaga sudah berkurang. Anda sudah kerja banting tulang, peras keringat, anda sudah mau napi-napi. Kecuali dapat warisan mendadak. Arak berdua yang sudah batur oleh Australia dengan sugih. Mau tulis warisan, wasiat. Sudah lalu benge, semeton, kata kenca, batur, tuh bodoh berak tahun. Semua harta yang saya tinggal. Baru bisa kaya. Lagu lama dari hasil kerja aja. No way. No way. You will never become a rich. Anda tidak mungkin menjadi kaya lamun toa-toa.
Lamun sampun lengsir begini, kita perkaya, kita akhirat. Karena niki kesempatan. Bagaimana caranya kita kaya akhirat? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatikan baik-baik, selapu pelunggu sida tiang-tiang niki, wayahan-wayahan tiang niki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak peduli apakah Anda orang kampung, orang desa, orang kota, laki perempuan, kita memiliki kesempatan yang sama menjadi orang terbaiknya, menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar. Lamun teh anden selapu sudah niki nyalon jadi bupati, arah seke terpilih. Ya enggak? Tapi menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala, semua kita memiliki kesempatan yang sama. Perhatikan ini. Tiang selalu berpatokan seperti ini kita. Lamun tak kejar, enggak usah ada jadi bupati, jadi kepala desa, atau jadi kadus, baik. Anda selapu nyalon. Asake jadi bare. Iya enggak? Mau terus dengan lamun nyalon jadi kadus, dia tidak punya hati, kemben. Dia narak baik berdoa tiangan ada sa arunia bedepilih ada sa nia jari. Pasti uni nangan dan melin sengkojo doang lawanan. Ada sa dendek jari. Iya enggak? Tapi kalau menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala, dawak kita sarang-sarang, kita bisa menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa kita menjadi penduduk surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini paham? Lagu nundek murah nih kita. Kami bilang jelo dakwah, ceramah. Ira dengan kadang 2-3 kali sejelot, 3 tempat sampai 5 tempat terkadang. Ini masih lalai. Apalagi dengan sanggak mun poro, mun raos dunia. Mun gita dunia, mun gawe dunia, mun fikirang dunia. Pira narak kesempatan yang fikir akhirat. Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, barang siapa yang banyak memikirkan dunia, maka hati akan menjadi gelap. Yang pun dengan lemun sak banting tulang peras keringat begawian dunia becah tentoa. Coba sudah perhatian dengan santai cara paksa lalu di begawian dunia, tapi dia tekun ke masjid taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya menjadi cahaya, cahaya hatinya terpancar ke wajahnya, ende berua toa lalu. Kadang teman tiang mondok lain bedai tang mangkin niki. Tidak ada yang sama lah, seumuran bahkan yang lebih muda dari mereka niki tang. Wah kelihatan toa, pempur yang kayak toa lalu ruan. Ternyata dia banting tulang, peras keringat, pengen jadi punya uang, punya mobil. Lagu dia ini mau mobil. Nah, kita yang tidak pernah kerja keras punya mobil. Bagaimana maksudnya? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan, menggerakkan hati semua makhluknya nih. Oke? Tadi malam tiang ngisi pengajian di Aik Bual. Tumben tiang ke Aik Bual, sampai di sana langsung dikasih minum air manis, tuak manis. Iya, yang asli dengan baru liwat atau lalu mentun ojo lolo naoni kita liwat belempah jauh tempat. Maka kita stop dia. Kita minta satu satu clock yang baru turun itu. Masya Allah. Daripada yang sudah dijual-jual ternyata dicampur. Campur pakai air kelapa. Tapi kalau yang itu asli. Yang diundang 3 atau 4 hari yang lalu. Dia cerita saat ngundang niki setelah pelungguh sering sampaikan kepentingan solat berjamaah. Makin di musalla tiang saat mulai kencan 2, kencan 3 berjamaah. Makin baun kencan 12. Kan kita jadi senang. Kita yang sampaikan agama bira-ira niki melen pada dengah. Dit melen niat amal. Nabi ciri-ciri dengan nuntut ilmu, dengan mau atau pulih ilmu niki barakah.
arak kekuatan untuk amal. Nden apa agama ini tidak bisa hanya tahu saja lagu dan cara tahu amalannya. Maka Nabi dia juga pertama kita datang pengajian niki luruskan niat. Tering yang sampaikan nih kita. Mulai kita pengajian luruskan niat. Pejamkan coba mata sebentar, Nabi niat sidau nek berangkat oleh balik. Mudah alhamdulillah kalau niatnya lurus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagu sang arak sak pelih niatan. Melem berdait jangka kenconos berayan jaga. Andai jikalau misalnya andai kata jadi nara dengan ketawanangan kecuali kita dan Allah. Pecuruan. Lagu ternyata no lain ni kalau peta. Atau dia cari jodoh. Dek bau beralasan dia masih dajak toa. Kadang sakwah toa niki tang iya sak malih kencengan angan mele merari malik. Angan. Karena hadisnya Rasulullah bersabda, semakin toa manusia semakin belo angan-angan. Semakin bajang simparandi. Maka perlu kita latih kecuali kalau kita fikirkan agama, nasib, telema, deminta tema kubur. Nah itu yang bisa tertahan. Tetapi ini kan fitnahnya manusia niki semakin toa manusia sabda Rasulullah searak dua sada ini telang. Pertama belo angan-angan dan melem pina istana, melem bikin kolam renang padahal kandang ngonong. Dan selalu ingin merasa bajang. Niki sak lingsir-lingsir niki sak laki terutama niki tang. Masih melet merari kencet darat. No kan? No mulai marah niki keadaan manusia niki dan Rasulullah bersabda niki. Tapi kan angan terdoang, melet terdoang. Sama seperti orang yang tadi orang kota sak kita dengan nyapah li bangket. Kan mai dua li nia doang li dengan lain. Li nia jadi sini dapat dengan nu susah lamun dek berdua bensin untuk menjalankan mobil ni kita. Niki mobil tiang wibian lupa tang isi bensin, baru tang pas keluar kok sedikit sekali bensinnya di mobil. Pas tiang lewat di depan ponakan di sana, Arya, ya tolong isiin paman satu botol. Sebotol sih isi bensin mobil. Kan memalukan sekali sebenarnya, karena memang tidak ada pom bensin sih di sana. Pokoknya saya bawa datang bodoh berak, bareh tisi saya bilang. Coba lamun dengan dia berdua motor kan dia pikiran bensin. Jadi apa bensin? Itulah sebabnya kalau bisa sederhanakan dalam kehidupan kita nih kita. Tapi kalau untuk akhirat mari kita harus paling dulu. Lamun untuk negeri akhirat kita harus itu paling dulu. Tiang selalu katakan kalau untuk tiang lamun arak pembagian dari kado dari kepala desa, tiang bilang silakan pelinggi sudah berjulu. Lamun arak sisen baru tiang. Tetapi kalau untuk urusan agama tiang harus paling depan. Kan kebalikan tenirup manusia makin tang. Tempoh oleh masjid ngebang, dan ini pada datang. Lagu coba sedang mempohai dengan pembagian sembako. Den harap melemuri, ni apa menambahnya ke piram kawan dodo ya pokok berangkat. Bukankah kita lebih cinta dunia daripada akhirat? Ini menggambarkan sesungguhnya bagaimana keadaan hati kita. Andin coba-cobalah kadus dari satu dusun, dari masjid speaker jam 3 ngomong saya paling julu nojok masjid yang mau 200.000 kawan barong-harong. Tapi kalau untuk salat subuh, padahal Rasulullah bersabda raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sendek neman salat fardu subuh khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya.
Saya tahajud tu biar coba angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Bagus. Satu orang tahajud. Tahajud juga. Minimal 2 rakaat. Sangka sedek teman tindo, kita niat pesan kepada Allah. Saya niat ya Allah untuk bangun tahajud. Tolong bangunkan saya. Andin sudah kelolosan tidur, tidak sempat tahajud, tapi sudah pasang niat. Rasulullah bersabda, tidurnya sedekah, niatnya diberi pahala 1. Lagu lamun tah lelah lalu kenjelo goy nek pada ingat niat. Jangankan untuk niat, Pak. Baca doa mau tidur saja kadang jarang. Sok makan batik, dia main terlepas langsung dia narak pengui. Hadirin, hadirat jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiang hanya sebagai pengingat saja. Mengingatkan adik desak dendek cinta lalu ojok dunia. Adik desak dendek terlalu banyak mengangan-angankan dunia. Dunia niki kering seberak. Sekali lagi terlambat kalau kita mau kaya. Agak susah, gerakan kita sudah tidak, movementnya sudah tidak fleksibel kayak sebelum ketika kita masih muda. Membelin temele, lemon masih wajang niki bisa. Tapi kalau sudah tua gini, langkahnya agak berat. Maka ringankan langkah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pengajian, dendek baik beralasan. Dia seman lemak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya sibuk ya Allah. Sok makan anak-anak kecil dibelikan dia mainan, ada yang sak pacu beraja. Sebenarnya si entorop. Supaya dia mau rajin belajar. Lagu dia menah berdoi mainan, malah jarang beraja ketungkulan isi mainan. Bukankah seperti itu? Kita tebing sida bangket. Yesi sudah ketungkulan. Ya enggak? Padahal niki kan salah, sama kayak anak kecil tadi, tebingin balik, yesi ketungkulan balik. Padahal yang memberikan kita semua ini Allah Subhanahu wa taala. Dengan sandi tebing, yesi sibuk kemeta, jangan lupa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sudah akhir dunia ini kita. Ya, kalau ada kajian, ada ilmunya namanya ilmu eskatologi, ilmu tentang akhir zaman. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang akhir zaman. Suatu ketika Rasulullah nyekelalon tokon kanca sahabat-sahabat. Laik. Bere-bere datang sopok dengan bajang. Mama, bukan perempuan. Rambut hitam, pakaian putih bersih, dinarak ruan dengan datang oleh jauh atau dinarak ruan perjalanan jauh. Karena kalau di sana itu panas, kemudian ada lelah kita kelihatan lusuh kusut. Nah ini berberen datang sopok dengan bajang, tampan, ganteng, pakai pakaian putih, jubah putih, rambutnya hitam, tidak kelihatan onos wah berkelampan jauh. Benar-benar dia datang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Mun terus sandarang jengkun aja ke jengkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau berketuan. Ya Rasulullah, unin dengan niki sak baru datang niki, akhbirni anil Islam. Coba cerita kok apa Islam ini. Maka Rasulullah menjawab dengan jujur. Rasulullah bersabda, "Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadana wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau bersaksi bahwa
melaksanakan solat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Dimana selesai jawab si Rasulullah, maka orang ini mengatakan, sadaqta, tetu neuni. Sahabat-sahabat bengak, ini nia beketuan, tapi kok dia yang membenarkannya. Terus komunikasi sampai akhirnya orang niki beketuan, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Cerita kecoba pira nek jelo kiamat. Rasulullah bersabda, mal mas'ulu ya'lamu minas sa'il, a'lamu minas sa'il. Dengan sak beketuan, dait sak keketuan pada penau mengenai hari kiamat. Arti pada yang ketahuan, Nabi yang ketahuan, sak beketuan masih yang ketahuan. Maka orang niki beketuan Malik, kalau begitu akhbirni an imaratiha. Lalu menunjuk cerita ke tanda-tanda kiamat. Ada 10 tanda kiamat yang besar yang Rasulullah SAW ceritakan kepada orang itu. Lema di mana rapat kiamat dengan penggembala kambing barefoot. Ada ceramah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, dan cara kadu sandal dan lalu ngarat bembe. Lagu bara-bara jadi dengan sugih mau membangun, mau mempina bangunan paling tinggi. Standar seseorang lema adalah saya paling tinggi bangunan, ia paling maju nih para nadir. Engkah berstandar agama, saya paling alim, paling soleh, paling dekat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu standar sebenar. Lagu lama mau rapat kiamat, standar niki berubah. Nabi standarnya saya paling tinggi gedung atau bangunan. Coba sekarang di mana negara paling tinggi bangunannya? Di Arab Saudi. Ya, dulu namanya Burj Khalifa di apa namanya itu? Pokoknya di Timur Tengah. Sekarang Saudi Arabia membangun satu bangunan sekilo ke atas, ketinggi. Dia merasa padahal itu tanda kiamat. Kemudian selanjutnya tanda kiamat, perempuan berpakaian lagu mararuan nundek berkelambi. Dengan nina lema dek narak lilan berpakaian lagu sok makan dek cara berpakaian. Rasulullah bersabda, niki kan oleh layak meninten dengan pakai baju ketat itu berbentuk tubuhnya wanita itu haram. Itu tanda kiamat. Kemudian yang paling banyak sekarang terjadi adalah Rasulullah bersabda mengenai tanda kiamat ni kita, seorang wanita melahirkan tuannya dengan nina bihin peranakang bosan tuannya. Maksudnya Nabi dia menah telah hirang si ina mulai mak dia membelek mumpina ina jari pembantu. Yang selalu berpesan kepada jamaah pengajian, dendek bae mele suruh berengah bayin sida. Lagu nu demen tu ni narak jamaah kena demen tu ni. Dek sida pendak berengah. Laek kan wah sida rengah bijan sida. Nane nia berdua bija, nia dia dua berarti berengah. Ita popoang pada lemak bayi anakan ita bin suruh popoang. Itu namanya menjadikan orang tuanya yang sudah atau pernah melahirkannya dijadikan sebagai pembantu. Timak sida ikhlas, lagu tetap iatan dan kiamat. Sebenar deng kanggu. Timak sida sa ikhlas no. Lagu iya dan kiamat kan Rasulullah bersabda, iya dan kiamat. Lamun sida wah pada deman depi nak pembantu si bijan. Ya kena neno.
Ti masih desa beralasan demen lasingan. Iya, karena memang itu tanda kiamat. Benar sekali, itulah tanda kiamat. Maksudnya apa? Anak-anak sudah tidak lagi berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita di Lombok Tengah nih, kita kalau di kampung-kampung masihlah mele rawat dengan toa lemun wah toa lingsir. Lemuli kota-kota lemun toa ina atau aman lalon sodo ejok panti jompo. Naudzubillah min. Ini dosa besar. Rasulullah bersabda, apabila kalian ingin surga, maka rawatlah orang tua kalian. Kalau kalian ingin neraka, maka sia-siakan orang tua kalian. Bila lu penjara dengan toaan, ojok tu pantai jompo, dipukul dia sama yang rawat, dijaga dan cara tabing bekelor. Ini tanda ciri kiamat. Barang siapa yang masih memiliki kedua orang tua, maka itu dua kesempatannya untuk masuk ke dua pintu syurga. Barang siapa yang ingin mengetahui berembe lemak ente nek tegawe jauh si anak kan, Anda harus kembalikan kepada dirimu berembe ente rawat dengan toa enane. Ni sekali setahun lah mula bayak dengan toa lemu mendotlik kota. Isah lalu untuk kota. Lebaran doang. Padahal tidak usah bawa apa-apa, kunjungi, temui orang tua. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berada di zaman yang sudah mendekati akhir batas daripada dunia ini kita. Maka lamun tendek segera kembali karena dajjal, fitnah semakin besar. Ya, fitnah niki masuk ke setiap rumah. Salah satu ciri kiamat, nanti akan muncul satu makhluk Allah namanya Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi itu yang akan memakan segala sesuatu. Satu orang ulama ahli eskatologi mengatakan, Nabi kenan Dabbatul Ardi niki yang akan ya'takulu min sa'atah, yang akan memakan intisari daripada manusia. Apa intisari manusia? Atin manusia tekakan. Nabi maksud, ini berdasarkan penelitian, Dabbatul Ardi maksudnya adalah internet. Internet ini menyebabkan orang akan dapatkan penyakit namanya demensia atau Alzheimer namanya. Penyakit niki penyakit lupa. Murah lupa. Kanak-kanak makin mula laik sendiri nama internet, sendiri nama HP, murah kanak-kanak ngafal. Coba tiang kasih tahu mungkin niki pelungguh urutan nama-nama surat di dalam Al-Quran. Saya akan sebutkan 5 urutan pertama. Kemudian kita akan selang beberapa lama, saya akan tanya kembali. Mesti hafal ya. Di dalam Al-Quran ada 114 surat. Surat pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Surat yang ketiga surat An-Nisa. Surat yang ketiga Ali Imran. Surat yang keempat surat An-Nisa. Surat yang kelima surat Al-Maidah. Saya ulang. Di dalam Al-Quran surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat yang kedua surat Al-Baqarah, surat yang ketiga surat Al-Imran, surat yang ketiga surat An-Nisa, dan surat yang keempat, surat yang kelima surat Al-Maidah. Sudah hafal?
Beberapa saat nanti saya akan tanya ulang. Oke? Penyakit Alzheimer atau penyakit demensia niki maksudnya adalah dengan sakmura lupa mana baru entebara wan tak lupa. Pertama. Yang kedua, lupa pikiran nasib lemak tu dalam kubur. Dunia doang mun pikiran. Penyakit niki menyebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya ulama dari Trinidad mengatakan, satu orang ulama namanya Syekh Imran Hussein, lamun emele selamat daripada dabbatul ardi, harus selalu mendot ojok tao sandek terjangkau isi internet, si sinyal handphone. Nanti akhir zaman sendek neman dunia niki, sekarang di dunia niki, seluruh dunia dikuasai Amerika. Karena dia berkuasa tentang uangnya, yaitu dolar Amerika. Paling tinggi nilai uang kertas. Dolar Amerika. 1 dolar itu pada ajin kenca 15.000 uang Indonesia. Dia narak lo ajin keping teh. Dibanding sama Pakistan, dibanding sama Malaysia. Malaysia niki satu ringgitnya sama dengan 3.000 baluk ratus. Indonesia sangka tak miskin lah lo. Kemarin tiang di Pakistan tukar uang 3 juta, mau tarak petang desa Arab 46.000. Coba, iya jadi sangun 2 bulan 46.000. Lamun nanti apa mau dibeli 46.000? Karena mereka sedang menguasai kita. Ini Dajjal. Setelah niki lema tidak bisa dikalahkan Amerika kecuali terjadi malhamah. Ini urutan tanda kiamat besar. Malhamah niki akan terjadi perang dunia ketiga. Lamunita dengan Lombok, biasanya dulu orang-orang tua tiang menceritakan tentang perang dunia ketiga. Yang sisanya lamun lampau oleh Muntong Gamang di Jenebria, arah sopok 2 bidait manusia dengan luan mati. Karena perang ni kita. Dalam hadis Rasulullah nanti di akhir zaman, Rasulullah sabdakan dengan rebut emas, gunung emas. Saya milu perang niki, si belek perang niki malhamah niki, dari 100 orang arak sopok selamat. Siwak puluh siwak bih mati. Dari dengan sak milu perang niki selalu natin kena akuek selamat. Ini perang dahsyat, bukan perang tradisional. Niki perang nuklir. Oke? Kata Syekh niki tang akan ditembakkan nanti terjadi perang nuklir itu 150 juta ton bahan nuklir ke langit yang menyebabkan dembau tembus sinar matahari ojok bumi karena terhalang asap. Dan asap itu beracun. Ndek ne hujan selama 7 tahun. Dengan sak luwek mati, dengan sak mendot li kota-kota belek kemben. Pertama dan harap pasokan air bersih. Karena sudah rusak pemipaan. Lemu menu berbentan, kita harus pergi cari tempat sumber air. Sak kedua makanan lebih, karena tidak ada transportasi untuk mengantar pasokan makanan. Maka kata ulama niki, berusahalah kalian tinggal di tempat yang bisa kalian bercocok tanam. Talpunti kah, tanah Ambon kah, Lomak kah, supaya kita bisa bertahan hidup. Ini erat kaitannya dengan surat Yusuf. Ketika satu orang raja di Mesir ngimpi, Inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja layak tu Mesir ngipi dalam mipin mun kita 7 ekor sapi gemuk
dan 7 ekor sapi kurus. 7 sapi ekor kurus itu memakan 7 ekor sapi gemuk. Dan dia melihat 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Maka Demenaturus raja menempah selapu menteri pejabat-pejabat kerajaan. Aftuni fi ru'ya. Coba barak ke apa arti mimpi? In kuntum lirru'ya ta'burun. Lamun itu ceket tafsir mimpi. Nabi unin ahli tafsir mimpi di Mesir ketika itu. Itu bunga tidur, Tuan Raja. Kami tidak bisa menafsirkan bunga tidur. Lagu arak sopok salai tama penjara Kanca Yusuf 2 orang pemuda. Uang tetap sirang mimpin. Satu akan dipenggal lehernya, diputus pengadilan dia bersalah. Dan satu lagi kamu nanti akan diampunkan, diminta dimaaf, diputus di pengadilan, kamu tidak bersalah dan kamu akan kembali memeraskan anggur atau menyiapkan minum untuk raja. Nah, iya saya kena arak dengan tahu tafsiran mimpin sudah. Namanya Yusuf nikah masih itu dalam penjara tahun. Wasiwak tahun terpenjara Nabi Yusuf. Maka izinkan saya datang, melalu terus saja penjara mung ketuane. Yusufu ayyuhas siddiqu, wahai orang yang benar. Tolong beritahu saya, raja bermimpi seperti ini. Maka Yusuf mengatakan, akan terjadi hujan biasa dan kamu akan panen selama 7 tahun. Lagu setelah itu, ndene hujan 7 tahun. Maka bagaimana caranya? Hasil panen selama 7 tahun itu, kamu simpan dia kenca otak. Kan lamun pare, kenca otak nih. Atau gabah. Ada yang bertahan lama. Dari sekedi-kedi ente kakan, dende melak lalu. Itu maksudnya ngirit lah. Akan tiba masa seperti itu nanti. Dan ini kaitannya sampai sekarang terjadi. Al-Quran itu dari dulu sampai hari kiamat akan terjadi. Maka ulama mengatakan nanti kalau sudah terjadi malhama itu, akan terjadi di dunia ini kekeringan selama 7 tahun. Lamun tende persiapan di tolek mangkin, makanya banyak sekarang. Bagaimana cara menyimpan beras nanti saya bawa bertahan 5 tahun. Beras kan apira kengone lamun tekolo ali balik bertahan. Sebulan wan tak bulat. Mau tahu caranya? Tiang kasih tahu sekarang. Simpan dia di botol plastik, dendek botol kaca. Karena kalau di botol kaca nanti terjadi malhama itu akan pecah karena getaran bumi. Tapi kalau plastik tidak. Maka caranya bagaimana? Ambil botol aqua besar. Ini untuk pembuktian saja. Yang dapatkan di YouTube juga, kasih tahu ke kawan. Bersihkan sampai kering. Di mana kering, mukolok beras. Masukkan beras sekitar 5 cm. Setelah 5 cm, masukkan dia bawang putih. Kalau lensuna. Lensuna di antaranya itu. Masukkan beras lagi, demel 5 cm. Kalau angin lensuna malik. Demi 5 cm terus sampai ujung. Terus hilangkan udaranya. Dendek nara udara. Maka itu bisa bertahan 5 tahun beras. Dia biji-bijian, baca kedelai, koma, kacang. Ini untuk persiapan. Ini orang cerdas. Coba koma, kalau sudah tahu kemarin tang dikasih tolong koma 5 kilo nih kita oleh KLU selesai pengajian. Tapi kok setelah 2 bulan kok dia bubuk, tidak bisa dimakan lagi. Coba kita taruh dia seperti itu. Orang cerdas itu adalah orang yang mau memikirkan masa depannya, masa depan dunia dan akhirat kita. Anden tak dicanin panjang umur, belo umur sida-sida Allah Taala. Lagu lamun diarah etekakan, maka perlu persiapan. Persiapan yang paling keren adalah setelah kita kematian. Jaga sholat. Dende bae terlambat sholat. Jangan lupa baca Al-Quran. Kalau tiang tanya mungkin semua niki pasti beridap waktu sangkan becat lalu berlalu. Mana uwin sak kodinane wong tak merari uang. No. Waktu tidak pernah bergerak cepat atau lambat, tetap. La tabdila li khalqillah, firman Allah. Allah tidak merubah ciptaannya. Lalu apa yang terasa cepat? Atin. Ngirene dengan arah embayah kredit.
Andai setiap tanggal 5, kepecat tanggal 5 ini. Kemudian karena hatinya sudah terpengaruh dengan keadaan itu. Ia dong linangan, berembenten adik sudah sandek merasa waktu niki berjalan begitu cepat, tiang kasih caranya. Tadi awal tiang sampaikan tanggal berapa hari niki? No, tanggal 6 bulan Rajab. Tahun 1444 Hijriah. Adik sandek terpengaruh isi waktu dunia niki karena bulan Allah dek nuah salah, dek nuah lebih, dek nara bulan sak bin cita si Allah Subhanahu wa taala jangka tanggal telung dasa seke. Araan. No, dek nara tanggal balu likur. Tanggalan yang Allah ciptakan itu hanya 29 atau telung dasa, enggak. Sakana jajah itu si dunia ini. Karena kita terpengaruh maka hati kita ya dong linatin. Kepecat tanggal 5. Bayar kredit. Adet sandek terpengaruh dengan keadaan itu, bagaimana caranya? Maka kita harus mulai menggunakan tanggal bulan atas. Dengan standar Nabi, baca Al-Quran. Makin jelo niki tanggal 6, berarti kita harus membaca juz ke-6 daripada Al-Quran. Siapa yang sudah dapat 6 juz hari ini? Angkat tangan. Saya kasih uang 50.000. Dia sudah cara baca Quran. Sejus bilang jelo. Mulai hari ini. Berarti harus kebut. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kerjakan apa-apa. Baca juz ke-6 hari ini. Atau lamun sudah tidak bisa, maka mulai baca juz ke-6 hari ini. Bagaimana caranya baca Al-Quran supaya bisa dapat 1 juz bilang jelo? Salat kita 5 kali sejelo semalam. Caranya setiap selepas salat jatahkan, diwajibkan diri kita paksa terbaca 2 lembar. Setiap selepas salat, selesai zikir, duduk sebentar baca 2 lembar. Lamun dengan wah lancar baca Al-Quran 1 juz niki cuma arak 20 kurang menit. Lagu lamun moya pada kawan berjam-jam. Boleh, itu bacaan tambahan. Tetapi maksudnya ulama niki, kita disuruh membaca Al-Quran sejus bilang jelo. Itu yang khusus kita punya program. Ada yang saatin, endek terpengaruh dengan dunia luar. Kemudian nampak manusia semua seperti rush, seperti balapan selapun. Karena apa? Hatinya tidak connect dengan makhluknya Allah yang bernama bulan, bintang, matahari. Dia connect dengan waktu yang dicipta oleh Dajjal. Coba kita hubungkan dengan bulan yang di atas, maka hati kita menjadi damai. Ndek susah, dan usahakan dendek berutang. Lamun sudah berdua utang makin nyerak bayah. Saya nggak iya sih susah, terutama saat kredit ini. Sida tahan dendek sida mulai lalu. Lamun dia terbau si terbeli dendek pikiran lalu. Ini meleng ke HP baru doang, kawan kredit. No, tidak perlu itu. Oke, hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kering 5 menit. Karena sebentar lagi mau zuhur. Tadi tiang janji mau tanya dia. Mau tanya pelunggu sudah tiang 5 surat pertama dalam Al-Quran. Coba disebutkan. Surat nomor 1 Al-Fatihah. Yang kedua Ali Imran. Yang keempat An-Nisa, dan yang kelima Al-Maidah. Berarti masih bagus ingatan pelunggu sudah tiang. Saya mungkin ini tidak pegang HP dia. Coba kalau kanak-kanak saat tekan HP telang apalan.
Karena pengaruhnya yang dia rusak hati kita. Ya, karena sudah terlalu tua juga, apa mau dilihat di HP itu. Baik, sekali lagi tolong baca Al-Quran. Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita ini untuk dibaca. Arti kata Al-Quran sendiri baca. Bacaan. Maka kita harus membacanya. Nanti lambat laun Allah akan ajarkan kita. Yang kasih tahu di dalam Al-Quran, dalam salah satu suratnya, surat nomor ke berapa itu? Surat Ar-Rahman, surat yang nomor berapa? Surat Ar-Rahman ini ada satu ayat yang Allah ulangi sampai 3 dasa sekek kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nabi sebenar maksud ni kita. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan." Tunggu, aku akan membuat perhitungan kepada kalian, ayyuhats tsaqalan, 2 makhluk yang membuat bumi ini menjadi berat, yaitu manusia dan jin. Begitu banyak aku sudah berikan kepada kalian kebaikan, lagu sangka pada lupa. Di dunia niki hari ini terjadi penjajahan, ya, ekonomi kita dijajah, pendidikan kita binatur enten beremben beraja. Bahkan pendidikan agama di sekolah-sekolah ini dikurangi tak. Adik sak jauh oleh agama yang maksud dengan kafir niki. Anak-anak kita sekarang tidak seperti dulu, sudah bisa tulis Arab kalau mereka mulai sekolah itu. Sekarang tidak bisa, dia tulis bismillah saja tidak bisa. Tulis assalamualaikum dalam bahasa Arab tidak bisa. Ini kita berada di penghujung zaman. Lamun tendek tahu atur di perikik di periri di lemak takut eleh. Takut terlalu jauh kita. Maka dengan adanya pengajian kayak niki luar biasa. Niki ada pengajian tiang setiap malam Senin. Tiang baru 2 bulan kurang. Ya, tiang tanya dia bagaimana rasanya setelah adakan pengajian setiap minggu. Dia bilang apa? Ara idap sak tenang. Ndik sak cinta lalu ojok dunia isi. Saya ngarap dengan ingetang kita. Coba lah mendarat dengan peringat kita aja. Kena dia paling gagah. Kena dia dong paling ingat, paling cekat. Ternyata kalau kita sudah mulai ngaji, maka Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati kita. Yang sering sampaikan mengenai penting narak dengan peringat kita. Lamun dia arak dengan peringat kita, pada marak dengan satama gawah. Lamun dia narak dengan WP malik tulang, ini lalu telang. Itulah pentingnya ada orang yang mengingatkan. Tetapi ciri guru kita yang mengingatkan kita niki ada ciri-cirinya, sak perlu diturut. Lamun dengar pengajian dan ini saatin terketuk. Lagu lamun ni kita bercorak doang si tuan guru je. Genti. Di jamaah dayan dan kadang tiang diundang kasih yang sedikit-sedikit lucu ya. Oh ni. Mana ada agama lucu enak aja. Dan selalu tiang suruh dia duduk rapat-rapat. Terutama jamaah laki. Kemben aden sandek selalu ngudut dengan pengajian. Pengajian niki kan untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Lagu segera milih mau selalu ngudut. No, tidak mungkin, itu is hard to get. Tima sudah sama lah, sudah tak tahu nafsun sudah. Mubarek kembali sangka ngaji tu ngudut. Tahan ni sembahyang rokok jauh coba. Lompat jauh di kantung dikan sembahyang. Sangka sudah ada ini doang padahal jerih no. Bahaya no. Berarti dia tidak bisa meninggalkan nafsunya. Tuh laun tak tunggu dendek. Tadi malam tiang ditanya. Dulu sama-sama tiang bapaknya tiang sama mondok dulu di Bodak. Dia merokok di dekat tiang. Dia bilang ampura tuan guru. Tiang agak suul hadap. Kenapa? Saya merokok. Saya tidak mau bicara mengenai rokok. Terserah Anda mau merokok atau tidak terserah. Tetapi usahakan janganlah merokok di masjid. Kalau kalian mengatakan bahwa rokok itu makruh, iya di luar masjid. Di dalam masjid haram. Ini masjid kalau asbak. Kan dia mau jadikan masjid asbak jadinya.
Padahal ini rumah Allah. Anden sudah berdua balik, muarat tamun sudah tamu, padahal sudah ngudut. Berbaran teteh puntung rokok, silin sudah pendek. Apalagi masjidnya Allah tuh ngerokok. Saya selalu melarang orang merokok di masjid. Di masjid yang li jana pria lah aja girang pedang. Begitu tiang datang, sok nara doang hintin tangke doang, sok nara ngudut-ngudut di masjid. Silakan keluar dari masjid kalau mau merokok. Masjid bukan tempat merokok. Ulama mengatakan, lagu sebagian kecil mengatakan rokok itu makruh. Lamun li luar masjid katanya. Lagu lamun li dalam masjid berubah menjadi haram. Makanya tiang kalau pengajian itu tak suruh dekat-dekat. Sebab lamun solah-solah berselangkah, solah nguduh. Berembenta nih mau ilmu agama yang menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Lagu solah tengudut. Andai sudah demen mikat petuk baik, pikat petuk. Melagu musolan sudah ngudut, ini sudah mau. No padahal petuk piret nek mau sebenarnya. Yang kisahkan ini satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mengenai Ibrahim alaihissalam. Sak mele teperito bagaimana cara Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah firmankan kepada Ibrahim, qala awalam tu'min? Apakah engkau belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku sudah beriman ya Allah, tapi aku ingin agar hatiku menjadi tentram. Benar enggak engkau mampu berkuasa atas segala sesuatu? Kan ini datang dalam hati. Apalagi itu Nabi Ibrahim saja begitu pikirannya. Maka Allah firmankan kepada Ibrahim, qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Kalau begitu Ibrahim, kau pergi tangkap 4 ekor burung. Disuruh lalu bau kemanukan 4. Atau lalu mikatlah katakan. Andin selain ngudut-ngudut ini mau burung. Mumpat nih. Pertama burung yang sulit, burung elang. Yang kedua burung merak. Yang ketiga burung dara. Yang keempat ayam. Lagu ayam di masa itu ndek nisah merak mangkin. Coba lemun ayam ayam gawan berembe keliahan. Mak keliah saih kita. Mu andin sida coba lalu bau burung nung usul-usulan sida ngudut. No, you will never get it. Apalagi kita sedang belajar agama untuk mendapatkan iman, mendapatkan amal, maka tiang sarankan sebaiknya bareh sida ngudut. Ini selapu tahu pada ngudut, padahal dengan ngudut no di kafe, jalan ngopi. Ya, yang ngaji di Stiling, jauh-jauh tahu malam-malam itu. Kan merunan tep-tep di Quran untuk ngudut petang agak petang. Saya bilang mendekat. Kita tidak akan mulai sebelum duduk rapat. Yo kembali tuan guru ada yang ngudut. Nah, dia datang. Nah, ini malam ini kita mau ngaji dia buka. Memang harus digituin. Den nu ampura tuan guru nenda ngudut tuh nin. Rembendan no, tiang tidak mau kalau merokok itu. Nanti ada waktunya kita merokok. Jangan merokok sambil ngaji. Ibu-ibu dendek sidang ngaji, sulan sidang mama. Sulan nyusu tenda. Bagaimana mendapatkan agama? Baik hadirin dan hadirat, tiang senang bisa berada di hadapan saudara-saudara tiang.